Saudari dan saudari yang terkasih, teringat sekitar 50 tahun yang lalu, saya berkunjung ke suatu desa kecil di sekitar Indramayu. Di situ jam 7 malam ada kebaktian atau perayaan Ekasi. Hebatnya walaupun sudah gelap, orang-orang dari macam-macam kelompok, dari macam arah datang ke gereja. Kecil, gubuk saja. Yang menarik ialah bahwa mereka selalu berjalan kelompok. Dan orang pertama, orang utama, dia selalu membaca obor atau semacam Petromax. Diangkat tinggi-tinggi supaya menerangi semua orang, supaya mereka bisa lihat jalan, supaya tidak pleset, tidak masuk lubang, apalagi selokan. Kompak mereka. Dan kalau sudah sampai di gereja, Petromax ditaruh tinggi-tinggi supaya semua orang yang hadir bisa bernyanyi bersama-sama, bisa membaca bersama-sama, bisa mengikuti perayaan Ekasi dengan khidmat. Luar biasa kompak mereka, saling menerangi, saling membantu supaya tidak tersenggol dalam kegelapan. Yang menarik ialah walaupun desa kecil dan walaupun jumlah umat Katolik itu sedikit saja, tapi kalau ada pemilihan kubu kepala desa, hampir pasti orang Katolik. Minimal bendahara orang Katolik. Kutanya pada mereka, mengapa selalu orang Katolik padahal minoritas kita? Romo, orang Katolik itu bagus. Itu bisa dipercayai. Mereka menjadi harapan terang bagi kita sekalian dalam kegelapan, dalam kesulitan di desa. Kami percaya bahwa orang Katolik mencintai dan tidak akan korupsi, tidak akan jahat. Bangga, bangga saudara. Jumlahnya nggak seberapa, tetapi pengaruhnya luar biasa. Saya kira itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ketika dia berbicara tentang jalan pelita, jalan obor, terang yang satu bagi yang lain. Kita hidup dalam suatu negara, ada banyak susah, ada banyak demo, ada banyak protes, ada banyak ketidakadilan, ada banyak kegelapan. Alangkah baiknya kalau kita sebagai umat Katolik, biar namanya minoritas, biar namanya jumlah kecil, menjadi obor, menjadi orang yang hidup jujur, orang yang hidup bagus, orang yang mau membantu orang-orang lain, mengangkat sesama manusia dari lumpur, dari kegelapan. Supaya dengan demikian kita menjadi garam, menjadi harapan, menjadi terang yang satu bagi yang lain, bagi seluruh negara kita ini. Saya harap supaya kita bersama-sama jangan pernah membiarkan saudara kita hidup dalam kegelapan. Kalau melihat orang yang susah, ulurkanlah tanganmu. Terangilah hidupnya, supaya dia juga dapat menemukan jalan keluar dari kegelapan hidupnya. Supaya dengan demikian apa? Orang lain melihat dan mengatakan seperti yang ditulis dalam Kisah para Rasul. Lihatlah betapa mereka hidup sebagai saudara satu sama lain. Betapa mereka saling mencinta, menjadi terang yang satu bagi yang lain. Semoga demikian. Ada umat yang mengatakan, pastor, sampai kapan mau berdoa untuk damai di bumi? Sampai ada damai di bumi, sampai perang itu berakhir. Kalau kita sudah putus asa, susah. Dan kita dapat berbuat apa? Hendaknya antara kita umat Katolik tidak ada kebencian yang satu bagi yang lain. Jangan contoh bagi dunia. Biar namanya beda pendapat, biar namanya beda macam-macam, tapi namanya kita sama-sama menghadirkan damai, menghadirkan persaudaraan di tengah-tengah kita. Saya kira demikian kita berarti menjadi garam, menjadi contoh teladan, memenuhi harapan dari Tuhan Yesus. Semoga saja kita menjadi terang dunia yang satu bagi yang lain. Semoga demikian.